Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 UOP TL02. Hari ini ingin mempresentasikan mengenai rangkuman bab 3 dan juga bab 16. Oke, yang pertama merupakan mass balance. Mass balance merupakan hal penting untuk memperhatikan perubahan yang terjadi pada suatu sistem. Nah, ini terdapat beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika non-nuclear proses, di mana pada proses ini massa tidak bisa diciptakan atau diubah. Jadi untuk mencari akumulasinya, kita hanya cukup untuk melakukan pengurangan antara massa yang masuk dikurang massa penurunan akibat reaksi dikurang dengan massa yang keluar. Selanjutnya adalah ketika tidak ada reaksi yang terjadi. Ketika tidak ada reaksi yang terjadi, maka tidak ada penurunan akibat reaksi, sehingga akumulasi mass balance menjadi input dikurang output atau massa yang masuk dikurang massa yang keluar. Nah, ini merupakan sketsa reaktor dari aplikasi analisis mass balance, di mana dapat diketahui dari sketsa bahwa DC1V sama dengan QC0 dt dikurang PR dt dikurang QC1 dt. Dengan DC1V merupakan perubahan komponen di A, V merupakan volume, Q merupakan flow rate, C0 merupakan konsentrasi awal, C1 konsentrasi akhir, dan R merupakan laju ketika komponen bereaksi. Selanjutnya ada model yang tulisnya pertama adalah itu bentuknya kayak pipa, jadi bisa ada pipa dengan aliran dan dimasukkan pada flow, nantinya akan membentuk semacam sekolah yang terus berjalan dari satu titik dua kemudian keluar. Lanjut. Kemudian ini adalah grafiknya. Grafik ini didapat dari perbandingan antara C1 dibanding C1 dibanding C2 yang merupakan konsentrasi dari 2 pada waktu T dan sebagai konsentrasi delta yang ditambahkan itu misalnya dibanding waktu setelah reda ditambahkan per rata-rata waktu tinggal. Ini model yang kedua ada completely stop. Ini model ini terjadi proses pencampuran atau pengadukan secara terus. Jadi misal ada kurangan masukan ke aliran itu, dia akan langsung diaduk sampai konsentrasinya rata. Ya, yaitu C0 sampai C1. Dan kemudian untuk mendapatkan grafiknya, kita menggunakan persamaan dari keseimbangan massa, yaitu combination standar input dikurang resiko exponential dikurang input. Nanti hasil dari grafisnya akan dijadikan grafik. Terakhir ada flow with dispersion yang itu merupakan gabungan antara flow dengan computed flow. Jadi model ini tuh presentasikan kondisi plafon dengan penyebaran dari masing-masing saluran air sepanjang suku. Dari kurva ini dapat dilihat bahwa rata-rata waktu tinggal kurang dari waktu teorinya. Terus dari kurva ini juga bisa berubah karena tergantung pada macam-macam faktor. Selanjutnya adalah reaktor. Terdapat beberapa reaktor yang kita pelajari. Yang pertama adalah batch reaktor. Pada batch reaktor ini, reaktornya berisi reaktan dan isinya diaduk dengan rata dalam waktu yang cukup agar terjadi reaksi yang diinginkan. Nah, kemudian hasil campuran tersebut baru dikeluarkan menjadi efluen.
Reaktor ini merupakan proses unsteady state dan komposisinya uniform. Karena komposisinya uniform, persamaan mass balance dapat dibuat untuk seluruh reaktor. Nah, berikut ini adalah persamaan mass balance untuk batch reaktor. Ya. Reaktor yang kedua adalah plug flow reactor atau PFR. Nah, pada PFR, komposisi fluida berbeda-beda pada setiap titiknya, makanya persamaan mass balance harus memiliki komponen diferensial volume. Berikut adalah persamaan mass balance-nya. Yang ketiga adalah completely mixed reactors atau continuously stirred tank reactors atau CSTRs. CSTR ini terdiri dari tangki yang diaduk secara kontinu dan terdapat materi yang bereaksi yang masuk dan materi yang telah bereaksi sebagian yang keluar. Nah, isi reaktor ini selalu uniform pada setiap volumenya. Karena adanya pengadukan, komposisi efluen sama dengan yang ada di dalam reaktor. Persamaan mass balance-nya adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir merupakan series of CSTR. Nah, series of CSTR ini merupakan gabungan dari beberapa CSTR tadi. Berikut ada rumus yang dipakai. Yang berikutnya yaitu mengenai oksigen transfer. Oksigen transfer ini merupakan pemindahan gas ke dalam cairan, mengingat oksigen itu tidak bereaksi dan daya larutnya kecil di dalam air. Nah, salah satu teori transfer massa yang digunakan yaitu teori dua selaput atau two film theory. Oksigen dapat disuplai melalui dengan cara memasukkan gelembung-gelembung udara ke dalam air sehingga terbentuk tambahan antarmuka. Lalu alat-alat aerasi yang biasa digunakan adalah coarse dan atau fine bubble diffuser. Next. Nah, pentingnya oksigen transfer pada pengolahan limbah yaitu terutama untuk proses aerobik. Lalu yang kedua untuk mengurangi bau dan meningkatkan daya pengolahan. Oksigen ini dapat disuplai melalui memasukkan gelembung-gelembung udara ke dalam air seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini salah satu alat-alat aerasi yaitu yang sebelah kiri ada coarse bubble diffuser dan yang sebelah kanan fine bubble diffuser. Selanjutnya adalah kompresor requirement. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari tahu daya kompresor yang dibutuhkan dengan hasilnya menggunakan satuan horsepower atau kilowatt. Pada rumus ini terdapat F yang dicari dengan cara pada slide selanjutnya. Next. F ini dicari dengan cara mengalihkan GA atau flow rate udara dengan densitas udara, di mana densitas udara ini ditentukan dengan melihat diagram pada sebelah kanan. Dengan mengetahui suhu dan juga efisiensi kompresor, kita dapat mendapatkan nilai densitas udara itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.